Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kondisi seperti ini, slowdown, lockdown, isolasi, ketika wabah melanda, banyak dibutuhkan kesabaran dan perlu dihadirkan penjebar semangat. Yang biasa di antara kita mencari nafkah di luar, saat ini dia harus hadapi resiko dengan hasil yang merosot, atau bahkan ada yang tidak bisa mencari nafkah sama sekali, atau ada yang bertahan dengan sisa uang yang ada. Yang biasanya hatinya lengket dengan masjid, dia sholat di rumah, menangisi kondisi yang ada. Yang tadinya biasa traveling, touring, shopping, saat ini harus banyak staying, berdiam diri di rumah. Yang tadinya merasakan nikmatnya bisa mengikuti kajian, kesana kemari, berjumpa dengan orang yang dia cintai karena Allah, sekarang dia harus melalui media maya. Semua ini bisa jadi peringatan bagi kita. Sebagaimana nasihat Ibnu Abbas dari Nabi SAW, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faraq, rawahul Bukhari. Dua kenikmatan yang manusia pada kedua ini banyak yang tertipu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Saat ini kita ngerasakan bahwasannya sehat dan waktu luang itu mahal. Semoga untuk selanjutnya setelah ini juga Allah berikan kesempatan panjang umur lagi bagi kita, dan semoga demikian untuk bisa kita memaksimalkan kesehatan dan waktu luang kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali berkeluh kesah dengan kondisi kita yang ada, karena masih banyak yang lebih susah dari diri kita. Nabi SAW telah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Muttafaqun alaih. Kalian lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian, yang lebih susah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Maka yang demikian ini sangat penting untuk kita tidak meremehkan nikmat Allah yang masih lengket pada diri kita. Oleh karena itu, banyak sabar dan sekali-kali jangan suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah berwasiat 3 hari sebelum wafatnya, yang sebagaimana Jabir bin Abdullah mendengar wasiat tersebut, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jalla. Wahyu Muslim. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Ketahuilah bahwasannya wabah penyakit itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Al-Bukhari. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'ah." Rawahu Tirmidzi wa hasanahu Al-Albani rahimahullah. Senantiasa musibah itu akan ada pada seorang mukmin, mukminah, dalam dirinya, dalam anak-anaknya yang dia punya, dalam hartanya. Sampai kapan? Sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga menghadap Allah dalam keadaan tidak ada dosa satupun. Ya subhanallah. Musibah ini penggugur dosa kita. Sabar, sabar, dan terus sabar. Sabarnya Anda adalah ibadah. Allah memuji orang-orang yang sabar. Isolasi yang Anda lakukan, lockdown yang Anda lakukan adalah ibadah. Sebagai wujud mengamalkan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid. Nabi sudah mengajarkan isolasi, lockdown 1420 tahun yang lalu. Dan ini mengamalkan sunnah Nabi sekaligus mematuhi himbauan waliul amr. Selain itu, kalau kita lihat fikih, semut saja kalau melihat bahaya, apa yang dia lakukan? Sebagaimana surat An-Naml ayat 18, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Sampai tatkala pasukan Nabi Sulaiman melewati wadi Naml, lembah tempat sarangnya semut, berkata semut ini, wahai semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian hingga kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Yang mana mereka ini tidak merasakan. Ini fikirnya semut, ketika akan mendapati bahaya, mereka masuk ke sarang-sarang mereka, berlindung di sarang-sarang mereka. Dan Allah Rahman
Allah Rahim. Demikian Nabi SAW rahmatan lil alamin, menganjurkan jika ada wabah penyakit, terlebih wabah penyakit ini sudah bukan endemi lagi tapi pandemi, untuk kita melakukan lockdown, isolasi. Dan bukan berarti di rumah kita nggak bisa ibadah, nggak semangat. Justru semangatlah dimanapun Anda berada, di rumah Anda, bagaimanapun kondisi Anda. Abu Hurairah telah mendengar Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Riwayat Imam Muslim. Bersemangatlah kalian atas apa-apa yang kira-kira mendatangkan manfaat bagi kalian, dan minta tolonglah kepada Allah. Janganlah kalian menjadi orang yang lemah. Bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah musibah seperti ini, tambah ketaatan kita. Jangan sebaliknya, ketika musibah justru orang di rumah melakukan lockdown, mengisolasi diri, berbuat maksiat di depan TV-nya, berbuat maksiat di depan gadgetnya. Dari Nu'man bin Bashir, dia telah berkata radhiyallahu an, innal halaka kullul halaka an ta'mala 'amal as-su'i fi zamanil bala'i. Sebenar-benarnya kebinasaan itu adalah engkau bermaksiat, engkau beramal kejelekan di waktu musibah. Di waktu musibah hendaknya kita minta tolong kepada Allah, kembali kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Justru naudzubillah nasallallahu alaihi malah berbuat maksiat. Semoga ini menambah semangat kita, menambah kesabaran kita di waktu wabah melanda. Semoga Allah angkat segera musibah ini, ajilan ghairu ajil, dan tidak Allah tunda dari terangkatnya musibah ini, dan Allah sembuhkan kaum muslimin. Allah angkat penyakit-penyakit yang ada pada mereka. Amin ya rabbal alamin.